Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu di perkuliahan ini tanpa halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarkan Islam hingga sampai ke ujung pelosok negeri. Yang saya hormati Ibu Haji Ari Hikmawati selaku mata kuliah Sejarah Pengantar Ulumul Quran. Di sini saya akan melakukan khultum singkat keutamaan sedekah. Membicarakan tentang keutamaan sedekah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sudah tidak asing lagi dengan kata sedekah. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat kita tidak terlepas dari yang namanya muamalah. Sedekah dan infak memiliki kesamaan, tetapi sedekah maknanya lebih luas dibandingkan dengan infak. Jika infak menyangkut dengan materi, sedekah memiliki arti yang luas, menyangkut juga hal yang bersifat non-material seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 114 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min wahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas wa may yaf'al zalika ibtigha amardatillahi fasawfa nu'tihi ajran azima. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 114. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah amalan yang dapat mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati. Kemudian bersedekah tidak hanya dirasakan di dunia saja, melainkan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Allah menjanjikan banyak keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang telah terkena candu sedekah. Pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Was-shadaqata tadfi al-khati'ati kama tadfi al-ma'in nar." Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi nomor 614. Adapun dalam hal ini diampuninya dosa karena sedekah, tentunya dibarengi dengan taubat atas dosa yang telah diperbuat. Bukan seperti misal katakanlah tikus-tikus kantor atau kata lain koruptor. Karena ingin dosanya gugur atau terbebas dari dosa, lantas ia mensedekahkan harta hasil korupsinya itu kepada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Kedua, memberikan keberkahan pada harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kosot sodakota minal malam wa maza dawahi abdi bi afwa al
a'za. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2588. Dalam Syarh Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup dua hal. Pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi impas, tertutupi oleh berkah abstrak, bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut berkurang. Maka pengurangan tersebut impas, tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Redaksi Al-Quran ada yang 10 hingga 700 kali lipat. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal musaddakinna wal musaddaqati wa aqadhu qardhan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Cukup jelas yang diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ini. Apabila kita bersedekah, maka pahala kita akan dilipat gandakan dan tak akan pernah terputus. Misal dalam sedekah uang untuk perbuatan masjid, panti asuhan, sekolah, dan bentuk lainnya yang bermanfaat untuk kepentingan umat, maka akan terus menjadi amal yang tidak akan pernah terupus bahkan hingga meninggal sekalipun. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi orang yang senantiasa bersedekah di hari kiamat kelak. Tentang keutamaan sedekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 manusia yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang hari itu tiada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu Rojal tasdiqa bisodaqati faha hatta lita'lama sama lahu matang fako yamni. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1421. Yang dimaksud dengan menyembunyikan tangan kiri di sini adalah kita membantu saudara kita atau beramal soleh, dan orang lain tidak tahu kalau kita beramal. Bukan maksud ketika kita bersedekah tangan kiri kita disembunyikan di balik baju atau diikat di belakang menggunakan tali rapiah dengan bertujuan tangan kiri tidak ikut adil mengasihkan sedekahnya. Saudara-saudariku yang berbahagia, semoga kita diberi kemudahan untuk selalu bersedekah dan beramal soleh-solehah. Amin 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 ya robbal alamin. Sekian dari saya, Abdullah Af'al, dengan NIM 201111046, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mengucapkan terima kasih banyak, dan bila ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.